Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Rifai Rahmat, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah tahun 2021, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik Ekonomi dan Praktikum tentang survei kepuasan siswa kelas 5 SDN Bojong Jengkol 03 terhadap fasilitas sekolah. Nah, pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan analisis, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan di sekolah dasar adalah suatu proses pendidikan yang paling penting dalam perkembangan siswa. Hal ini dikarenakan sekolah dasar adalah sumber pendidikan bagi anak untuk memperoleh ilmu setelah mereka dididik oleh orang tua di rumah. Di sekolah dasar inilah mereka akan mendapat bimbingan, ilmu pengetahuan baru, dan pendidikan formal dari seorang guru. Dalam hal ini, sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan memadai agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana tanggapan siswa tentang fasilitas di sekolah, fasilitas apa yang harus ditambah untuk menambah kenyamanan proses belajar mengajar. Tujuan penelitian yaitu memenuhi tugas statistik, ekonomi, dan praktikum, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah SDN Bojong Jengkol 03, dan mengetahui fasilitas apa saja yang diinginkan siswa untuk menunjang kegiatan belajar. Sasaran penelitiannya yaitu siswa-siswi kelas 5 SDN Bojong Jengkol 03. Ruang lingkup penelitian, menyusun survei, menentukan besaran dan teknik penarikan sampel, menentukan responden, melaksanakan survei, mengolah hasil survei, dan melaporkan hasil survei. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya bagi siswa agar dapat menyampaikan aspirasinya kepada sekolah dan bagi sekolah meningkatkan fasilitas di sekolah sehingga menjadi lebih baik, lebih memperhatikan fasilitas sekolah agar minat belajar siswa lebih meningkat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Suryo Subroto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha, bisa berupa benda ataupun uang. Menurut Kotler, fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada responden. Dan menurut Zaki Hadarajat, fasilitas adalah semua hal yang dapat mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap pelaksanaannya, survei dilakukan secara mandiri oleh pemateri dengan cara membagikan kuesioner kepada siswa dan siswi. Bahan-bahan yang harus disediakan yaitu kuesioner dalam bentuk Google Form, kuesioner dalam bentuk kertas HPS, dan handphone. Penetapan waktunya dan waktu pelaksanaan yaitu sebanyak 59 orang mencakup kelas 5A dan 5B dan dilaksanakan di SDN Bojong Jengkol 03 pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Penyusunan jadwalnya datang ke lokasi survei, meminta izin kepada kepala sekolah dan wali kelas, menjelaskan maksud dan tujuan kepada siswa dan siswi, menyampaikan materi kepada siswa dan siswi, membagikan kuesioner kepada siswa dan siswi yang tidak memiliki handphone, dan pengumpulan kuesioner kepada surveyor. Nah, kuesionernya dapat dilihat seperti pada slide berikut. Teknik samplingnya juga seperti itu, dapat dilihat di slide berikut. Dan yang ketiga ada metodologi. Teknik pengumpulan data membuat kuesioner yang dibuat dalam bentuk Google Form yang akan dibagikan kepada para siswa dan siswi. Menentukan jumlah responden yang akan dilakukan untuk menjadikan sebuah sampel. Pengisian kuesionernya, peneliti memberikan link Google Form untuk diisi oleh siswa. Peneliti juga memberikan kertas kuesioner bagi siswa yang tidak memiliki alat elektronik dan melakukan wawancara terbatas ke salah satu siswa. Pengujian data dan validasi data seperti slide slide berikut. Dan selanjutnya ada hasil dan analisis. Metode pengambilan sampel. Metode kuesioner saya terapkan dalam laporan hasil penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan kemudian diisi oleh narasumber dengan cara tertulis pada kertas tersebut. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat kuesioner dan dibagikan kepada beberapa orang yang akan dijadikan sampel. Karakteristik responden
Bagi siswa yang berusia 9 tahun ada 1 orang, 10 tahun ada 11 orang, 11 tahun ada 43 orang, dan 12 tahun ada 4 orang. Selanjutnya bagi kelas 30 orang siswa dari kelas 5A dan 29 orang siswa dari kelas 5B. Jenis kelaminnya 30 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Nah, kenyamanan bersekolah pada kuesioner ini diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi merasa nyaman bersekolah di SDN Bojong Jengkol 03. Selanjutnya, pengaruh fasilitas terhadap kegiatan belajar. Pada kuesioner ini diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi sebagian ada yang merasa pengaruh fasilitas dalam kegiatan belajar dan ada yang tidak merasakan pengaruh tersebut dalam kegiatan bersekolah di SDN Bojong Jengkol 03. Kondisi fasilitas sekolah pada kuesioner ini diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kondisi fasilitas di sekolah SDN Bojong Jengkol 03. Ketersediaan fasilitas di sekolah. Pada kuesioner ini, para responden mengetahui bahwa fasilitas sekolah seperti ruang guru, ruang kelas, lapangan, dan toilet tersedia di sekolah. Sedangkan fasilitas yang lain seperti perpustakaan dan musola ternyata kurang diketahui oleh para responden. Mungkin disebabkan oleh fungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi fasilitas tersebut. Kondisi ruang kelas. Pada kuesioner ini diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kondisi ruang kelas di SDN Bojong Jengkol 03. Area lahan sekolah. Pada kuesioner ini diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda terhadap area lahan di sekolah SDN Bojong Jengkol 03. Penilaian terhadap fasilitas sekolah. Pada kuesioner ini, responden diminta untuk menilai fasilitas sekolah dan diperoleh hasil seperti gambar di samping, yang berarti bahwa siswa dan siswi memiliki penilaian yang berbeda terhadap fasilitas di SDN Bojong Jengkol 03. Fasilitas yang perlu disediakan sekolah. Pada kuesioner ini, para responden diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya sesuai keinginan responden terkait fasilitas yang belum tersedia di sekolah dan diperoleh hasil seperti gambar di samping. Nah, hasil uji statistiknya yaitu keterangan angka 5 menunjukkan jawaban tertinggi, angka 4 ya, angka 3 mungkin, angka 2 menunjukkan kurang tinggi, dan angka 1 menunjukkan tidak. Nah, tabel variabelnya keterangannya jika 4 menunjukkan sangat bagus, 3 menunjukkan bagus, 2 menunjukkan kurang bagus, 1 menunjukkan tidak bagus. Nah, tabel korelasinya keterangannya sigma X sama dengan 695, sigma Y 574, sigma X kuadrat 8325, sigma Y kuadrat 5720, dan sigma XY 6775. Selanjutnya, dengan adanya angka dalam perhitungan tabel di atas, langsung dimasukkan rumus kolerasi untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terkait dimasukkan ke dalam rumus RXY sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil 0,09. Nah, hitungnya dengan menggunakan rumus di atas diperoleh hasil 0,68. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar memiliki hubungan signifikan dengan kegiatan belajar siswa, sehingga tingkat fasilitas belajar yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang tinggi pula, dan sebaliknya jika fasilitas belajar kurang, maka akan memiliki hasil belajar yang kurang baik, dan kenyamanan juga memiliki faktor yang membuat kegiatan belajar menjadi signifikan. Nah, sarannya bagi pemerintah dan pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait dengan diketahuinya keadaan sarana dan prasarana agar saran bagi pemerintah dan pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait dengan diketahuinya keadaan sarana dan prasarana sekolah agar mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar lebih optimal. Untuk kebersihan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah lebih ditingkatkan lagi. Dan bagi guru dan siswa dan siswi diharapkan dapat lebih memahami tentang fasilitas di sekolah serta menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Demikian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.